Halo sahabat liputan6.com, balik lagi di Headline edisi 15 Juli 2022 bersama saya Wayan Diananto yang akan membahas Satgas COVID-19 sebut vaksinasi booster stagnan di 28 provinsi. Kendalanya? Simak penjelasannya. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito mengatakan perkembangan vaksinasi COVID-19 di Indonesia saat ini masih stagnan. Hingga saat ini tercatat ada 28 provinsi dari 34 provinsi yang capaian vaksinasi boosternya di bawah 30%. Wiku menjelaskan jika dilihat per daerah, cakupan vaksinasi booster tertinggi ada di Bali yakni 58%. Selanjutnya disusul DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur yang cakupannya juga belum mencapai 50%. Dia melanjutkan, pemerintah terus berupaya menyediakan sentra vaksinasi di tiap daerah dan bekerjasama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkompimda, serta mengerahkan baik unsur pemerintah maupun swasta yang ada untuk menggenjot vaksinasi booster. Seperti di wilayah Jabodetabek yang tersedia lebih dari 70 sentra vaksinasi dan akan terus bertambah. Langkah ini, menurut Wiku, semata-mata untuk mempercepat cakupan vaksinasi termasuk booster agar Indonesia dapat mencapai ketahanan dan kesehatan masyarakat yang tinggi. Untuk itu, pemerintah akan meneruskan mengecek status vaksinasi melalui aplikasi Peduli Lindungi yang secara otomatis mendeteksi riwayat vaksinasi tiap individu. Dan bagi mereka yang belum mendapatkan vaksinasi booster akan diterapkan Surat Edaran Satgas nomor 22 tahun 2022. Edaran itu antara lain mengatakan WNI berusia lebih dari 18 tahun yang hendak bepergian ke luar negeri wajib sudah vaksinasi booster sebelum keberangkatan. Namun terlepas dari kebijakan yang akan diberlakukan, sebenarnya apa yang menjadi kendala pelaksanaan vaksinasi booster? Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membeberkan alasan capaian vaksinasi booster di tanah air masih rendah. Salah satunya, masyarakat merasa aman karena sudah disuntik dosis pertama dan kedua. Padahal, data yang ada menunjukkan sesudah 6 bulan terjadi penurunan efektivitas vaksin. Menurut Budi Gunadi, tak masalah masyarakat menerima vaksin booster, sebab lebih baik divaksin booster dibanding harus screening tes COVID-19 dengan swab. Apalagi kalau sampai harus melakukan PCR untuk syarat tertentu yang menurut Menkes akan sangat tidak nyaman. Sementara itu, epidemiolog Diki Budiman menilai rendahnya minat masyarakat mendapatkan vaksinasi booster atau dosis ketiga karena banyak faktor, mulai dari euforia atas optimisme, keluar dari pandemi, hingga teori konspirasi yang menurunkan minat masyarakat melakukan vaksinasi. Anggota Komisi 9 DPR RI, Nur Nadlifah, juga membenarkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap vaksinasi booster atau dosis ketiga masih rendah dan adanya perilaku pilih-pilih vaksin. Ditambah lagi, adanya anggapan bahwa sekarang sudah tidak ada pandemi. Menurut Nur, hadirnya varian Omikron dengan gejala yang ringan menjadikan masyarakat menganggap bahwa varian Omikron ini sebagai penyakit yang biasa saja. Selain itu, bagi sebagian masyarakat, saat ini sudah tidak darurat lagi sehingga harus ada vaksin bersertifikasi halal. Alasan lain keengganan masyarakat menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu karena vaksin booster yang disediakan pemerintah dirasa memiliki efek samping yang lebih dibanding vaksin sebelumnya. Efek samping itu antara lain rasa sakit di bagian yang disuntik. Juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril menyampaikan cakupan vaksinasi booster nasional butuh digenjot 25% lagi dari target Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang sebesar 50%. Angka ini masih jauh dibandingkan capaian booster Indonesia. Menurut dia, dengan angka yang ada, Indonesia masih kurang 25% lagi untuk mencapai target 50% yang distandarkan WHO. Syahril pun menegaskan yang diperlukan saat ini adalah percepatan dan tak perlu berdebat lagi tentang pentingnya vaksin. Untuk mencapai target tersebut, Menkes Budi Gunadi menyampaikan perlu adanya inovasi dan pendekatan supaya masyarakat tergerak untuk mau di-booster. Menurutnya, hal tersebut juga telah disadari oleh Presiden Joko Widodo yang menginginkan adanya cara khusus. Menkes bercerita ketika dulu orang tua susah sekali ikut vaksinasi COVID-19. Begitu ada syarat vaksinasi buat masuk mal, semua orang tua jadi mau dengan alasan harus mengantar cucunya ke mal. Pendekatan sosial seperti itulah yang diinginkan Presiden Jokowi.
Inovasi dalam percepatan vaksinasi booster salah satunya diupayakan dengan menjadikan vaksin booster sebagai syarat perjalanan dan beraktivitas di fasilitas publik. Terlebih, dalam pertemuan berskala besar yang mengundang lebih dari 1.000 orang. Aturan pelaksanaannya tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/3917/SJ tentang percepatan vaksinasi dosis lanjutan bagi masyarakat yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 11 Juli 2022. Namun hingga kini hasilnya masih ditunggu. Sekian headline liputan6.com hari ini dan saya Wayan Diananto undur diri. Sampai jumpa.